Kalau saya tanya, siapa yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya? Saya yakin sebagian besar atau mungkin saja 100% saudara akan angkat tangan tanda saudara pernah gagal atau sering gagal. Gagal dalam studi, gagal dalam bisnis, gagal dalam berpacaran, gagal berumah tangga, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi saya rasa tidak ada seorang pun di antara saudara yang pernah mengalami kegagalan lebih banyak daripada Thomas Alva Edison. Siapa sih dia, Pak? Saudara nggak pernah dengar? Kasihan deh lu. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu atau inventor yang sudah memberikan sangat banyak kontribusi yang positif terhadap umat manusia. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kembali kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar akan memberikan kekuatan, akan membangkitkan iman kami. Kami buka hati dan telinga kami hanya untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tahun 1877 mungkin merupakan awal tahun keemasan bagi Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena pada tahun tersebut dia berhasil menciptakan salah satu penemuan terhebat sekaligus favoritnya, yaitu fonograf. Fonograf adalah mesin pertama yang mampu merekam sebuah suara dan memutarnya ulang. Kota mana yang pertama kali mendapat penerangan listrik? Thomas Alva Edison yang tahu jawabannya. Karena dia dan rekan-rekannya lah yang turut melakukan instalasi jaringan lampu pertama tepatnya di kota New York. Mungkin jutaan hingga miliaran penduduk bumi pernah menonton di bioskop. Tapi tahukah Anda bila nenek moyang dari perangkat pemutar film di bioskop saat ini pertama kali diciptakan oleh Thomas Alva Edison? Oleh Edison, alat tersebut dinamakan kinetoskop pada tahun 1893. Thomas Alva Edison ternyata juga turut menaruh perhatian di arena politik. Bahkan Edison sudah berhasil membuat sebuah alat voting otomatis ketika dia masih berumur 22 tahun. Edison berhasil membuat sebuah mesin pengolah semen yang digunakan untuk membuat salah satu stadion American football kenamaan, ya ini Yankee Stadium. Sampai Edison meninggal di tahun 1931, tidak kurang dari 2.332 penemuannya telah dipatenkan di seluruh dunia. Dan di Amerika, Edison mempunyai paten terhadap 1093 teknologi yang telah dirintisnya sejak tahun 1872. Tapi tahukah saudara semua, hasil yang mengagumkan di atas bukan dicapai dengan mudah. Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah waktu dia masih SD karena dianggap IQ-nya terlalu rendah. Pada usia 12 tahun ia mulai bekerja sebagai penjual koran, buah-buahan, dan gula-gula di kereta api. Dia telah melewati 2000 kegagalan untuk menciptakan lampu pijar. Belum lagi termasuk percobaan-percobaan lainnya. Ketika orang bertanya kepada Thomas Alva Edison, bagaimana perasaanmu waktu engkau gagal? Dia menjawab, kapan aku pernah gagal? Aku tidak pernah gagal. Aku mencoba dan butuh lebih dari 2000 kali mencoba untuk mencapai keberhasilan. Kegigihan ini juga nampak dalam reaksi dirinya ketika 10 bangunan dari pabrik dan laboratoriumnya di West Oak di New Jersey, Amerika terbakar pada tahun 1914. Wartawan The New York Times mencatat bahwa kemudian Edison berkata, walaupun sekarang saya sudah berusia 67 tahun, namun besok saya akan memulai kembali laboratorium ini dari awal. Dan sesuai dengan apa yang ia katakan, esok harinya ia membangun kembali pabrik dan laboratoriumnya tersebut. Kegigihan inilah yang memungkinkan Thomas Alva Edison untuk tidak merasa tertekan ataupun berhenti dalam berjuang. Kegigihan yang mengakibatkan ia menghasilkan
menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat. Nah, kegigihan seperti itu pula lah yang diperlukan oleh setiap orang. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang tidak pernah melewati lembah yang gersang. Yaitu masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Masa-masa yang sukar yang acap kali membuat orang merasa putus asa. Sikap gigih dan pantang berputus asa seperti itu juga yang Yesus tanamkan di dalam diri para pengikutnya. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam penampakan dirinya kepada murid-muridnya sesudah kebangkitannya dari kematian. Yaitu sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Peristiwa ini terjadi di pinggir Danau Galilea, yaitu sesudah para murid meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Kapernaum, tempat asal mereka. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu ia berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mentaati pesan yang Yesus sampaikan kepada perempuan-perempuan yang berjumpa dengan dia di dalam Matius 28 ayat 10, maka murid-murid Yesus pergi ke Galilea sesudah beberapa waktu mereka berada di kota tempat mereka berasal, yaitu kota Kapernaum yang terletak di pinggir Danau Galilea. Lalu berkatalah Simon Petrus kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Mendengar perkataan Petrus tersebut, teman-temannya yang lain berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka naiklah mereka ke dalam perahu dan berlayar di Danau Galilea. Semalam-malaman mereka mencari ikan, namun tidak memperoleh hasil seperti yang mereka harapkan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada mereka di Galilea? Karena Yesus mau mengajar para muridnya agar mereka tidak berputus asa. Kenapa? Karena para muridnya akan melanjutkan pelayanan Yesus di dunia sesudah kebangkitannya dari kematian. Dan di tepi Danau Galilea ini, 3,5 tahun yang lalu, Yesus memanggil mereka untuk meninggalkan profesinya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan inilah panggilan yang penuh tantangan dan kesukaran. Panggilan yang harus mereka penuhi dengan sikap yang gigih, tidak berputus asa. Melalui semua itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus juga mengajar kita, para pengikutnya, agar tidak berputus asa dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Setidaknya di sini ada 3 alasan yang Tuhan ingin agar kita ketahui tentang mengapa kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, yaitu bahwa keberhasilan tidak selalu instan atau segera mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Memang kita hidup di dunia yang serba instan. Instan artinya kita berharap bahwa semua yang kita inginkan akan dengan segera jadi kenyataan. Itu sebabnya kita mengenal mie instan, susu instan, kopi instan, bahkan sekarang ada sarjana instan. Artinya tanpa usah berjerih lelah makan mie, susu dan kopi akan segera terhidang di hadapan kita. Bahkan tanpa perlu melewati kuliah. Sebagaimana yang seharusnya orang langsung dapat menyandang gelar sarjana. Hanya saja dalam realitas kehidupan ini tidaklah selalu berjalan secara instan. Artinya keberhasilan tidak senantiasa datang secara serta-merta tanpa melalui berbagai hambatan dan kesukaran. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus pada hari itu. Sebagaimana yang dicatat di ayat yang ketiga.
Sesudah bekerja semalam suntuk mencari ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Walaupun situasi seperti ini pasti bukan yang pertama kalinya mereka alami, namun sebagaimana lazimnya orang yang telah berupaya dan tidak memetik keberhasilan, yang bersangkutan pasti akan merasa kecewa. Tetapi apabila kita menyadari bahwa keberhasilan tidak selalu serta-merta, tidak instan mengikuti pekerjaan yang kita lakukan, maka ketika upaya yang kita kerjakan belum juga kunjung membuahkan hasil, kita tidak akan berputus asa. Keputusasaan akan membuat orang enggan untuk terus berjuang. Padahal justru dengan berhenti berjuang, maka orang menutup pintu untuk mengalami keberhasilan. Disinilah pentingnya untuk bersikap tidak menyerah kepada kesukaran dan tidak berputus asa ketika pintu keberhasilan belum juga terbuka di hadapan kita. Sebaliknya kita harus terus berjuang dengan gigih sampai garis yang terakhir, yaitu dengan meyakini bahwa sesungguhnya kegagalan hanyalah melalui untuk mencapai ketunda. Kegagalan adalah anak tangga yang harus dilalui untuk mencapai keberhasilan. Saudara pernah dengar nama Abraham Lincoln? Ya, dia salah satu presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal, yang berhasil menjaga keutuhan Amerika Serikat ketika negara tersebut melewati perang saudara tahun 1861 sampai 1865. Namun tahukah saudara, sebelum dia menjadi presiden Amerika, dia telah melewati berbagai kegagalan secara berturut-turut. Kegagalan tersebut diantaranya yaitu mengalami kegagalan di dalam pekerjaannya di usia 21 tahun. Kemudian dikalahkan dalam pemilihan anggota DPR pada usia 22 tahun. Kemudian mengalami kegagalan kembali dalam pekerjaannya di usia 24 tahun. Kemudian kekasihnya meninggal dunia ketika ia berusia 26 tahun. Dan dia mengalami depresi di usia 27 tahun. Dia dikalahkan dalam pemilihan kongres pada usia 34 tahun. Dan kembali mengalami kekalahan dalam pemilihan kongres pada usia 36 tahun. Lalu dia kembali gagal, kalah dalam pemilihan senator di usia 45 tahun. Dia mengalami kekalahan dalam upaya untuk menjadi wakil presiden pada usia 47 tahun. Dan kembali mengalami kekalahan dalam pemilihan senator di usia 47 tahun. Nah, kalau saudara yang menjadi Abraham Lincoln, yaitu setelah mengalami sekian kali kekalahan dan kegagalan secara berturut-turut, apa yang akan saudara rasakan di hatimu dan apa yang akan saudara kerjakan? Saya duga kebanyakan orang kalau mengalami apa yang dialami oleh Abraham Lincoln, ia akan berputus asa dan berhenti berjuang. Namun tidak demikian halnya dengan Lincoln. Ia memegang prinsip DBNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Sehingga ia bangkit dan berjuang kembali. Akhirnya ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat di usia 52 tahun. Di dalam banyak hal, saat-saat terakhir merupakan waktu yang tidak boleh disia-siakan. Karena bisa jadi detik-detik yang terakhir tersebut justru merupakan saat-saat yang paling menentukan. Artinya, jangan menyerah dalam keputusasaan sebelum saudara mencapai detik yang terakhir. Karena keberhasilan tidak selalu instan. Justru kebanyakan sesudah melewati perjalanan yang panjang di lembah kesukaran, barulah kita tiba di gunung keberhasilan yang Tuhan sediakan. Kedua, Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Mengapa kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita? Yaitu karena Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Hal itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Yesus yang telah bangkit dari kematian menampakkan diri serta melibatkan dirinya dalam usaha yang sedang dikerjakan oleh para muridnya. Ketika itu para murid Yesus bermaksud untuk merapat ke pantai, menghentikan usaha mereka. Dicatat di ayat 8, saat itu mereka sudah hampir merapat di pantai,
tinggal 200 hasta atau 60 meter dari daratan. Di saat itulah mereka mendengar Yesus berbicara dari pantai guna menolong mereka untuk mengatasi kegagalan yang mereka alami. Hal itu ditulis di ayat 4-6 sebagai berikut. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di sini dicatat bahwa Yesus bertanya kepada muridnya, apakah mereka punya lauk pauk? Dan mereka jawab, tidak ada. Jawaban ini menunjukkan bahwa semalaman mereka tidak mendapat seekor ikan pun, sehingga tidak ada lauk untuk mereka makan. Dulu saya pikir murid-murid tidak memperoleh ikan karena mereka meninggalkan panggilan mereka sebagai rasul dan kembali kepada profesi mereka, yaitu sebagai nelayan. Tetapi tidak ada satu ayat pun yang mendukung pendapat saya. Sebab di ayat yang ke-6 Yesus tidak menegur atau mempersalahkan para muridnya karena mereka telah mencari ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak mendapat ikan. Mengapa? Gara-gara kalian kembali kepada profesimu yang lama, yaitu sebagai nelayan. Kalian telah mengingkari panggilanmu untuk jadi penjala manusia. Dan itu sebabnya aku menghukum kalian dengan membuat usaha kalian gagal total." Jelas, tidak sebersit pun Yesus memiliki niatan untuk berkata seperti demikian. Malahan sebaliknya di ayat 6 ia bertindak untuk menolong mereka dengan menyuruh murid-murid itu menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Yesus bersedia terlibat dalam pekerjaan yang murid-murid lakukan. Sebab pada dasarnya pekerjaan sekuler bukan merupakan hal yang hina dan bukan suatu upaya yang tidak memiliki bobot rohani. Itu sebabnya di dalam Kejadian 2 ayat 15 ditulis bahwa Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Allah sudah merancang agar manusia itu bekerja. Dengan kata lain, bekerja merupakan hal yang mulia dan merupakan bagian dari rencana Allah untuk manusia. Oleh karena itu, kita dapat memuliakan Tuhan bukan hanya dengan menyanyi, memuji Tuhan saja, namun juga dengan bekerja secara bertanggung jawab. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan bukan hanya dengan menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi terlebih lagi yaitu dengan melakukan firman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalam kehidupan kerja kita. Martin Luther, tokoh pembaharu gereja dari Jerman yang sangat terkenal dan yang hidup di abad ke-16 pernah berkata, seorang tukang sepatu Kristen melakukan tugas Kristianinya bukan karena ia telah memasang salib kecil pada sepatu yang ia buat. Bukan. Tetapi karena ia membuat sepatu dengan baik. Sebab Tuhan tertarik kepada karya tangan yang bermutu. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami kesukaran dalam pekerjaan yang kita hadapi, tidak perlu kita berputus asa. Alasannya karena Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Berarti mengawali setiap hari dengan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa merupakan suatu langkah yang tepat. Karena melalui doa, entah dalam ibadah harian maupun dalam doa setiap hari Jumat malam, kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bila Tuhan menyertai kita serta terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan, maka kita dapat mengharapkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Pertolongan yang selalu datang tepat pada waktunya, seperti yang dialami oleh para murid Yesus di Danau Galilea pada hari itu. Yang ketiga,
Tuhan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita. Tuhan bisa menolong kita. Dia akan terlibat dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kerja kita. Adalah pribadi yang kasih, kuasa dan hikmatnya tidak terbatas. Itu sebabnya kita dapat mengharapkan pertolongannya. Pertolongannya antara lain dalam bentuk berkat-berkatnya atas usaha yang kita lakukan. Memang sebagai manusia kita harus berusaha karena hal itu merupakan panggilan atau rencana Allah dalam hidup kita. Namun di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga usaha yang kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri tidak selalu mendatangkan keberhasilan. Tetapi apabila Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita, Dia yang kasih kuasa dan hikmatnya tidak terbatas. Itu sanggup membuka jalan lebih dari yang dapat kita perkirakan. Hal ini dialami oleh para murid Yesus sebagaimana yang dicatat di ayat 7-11. Dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Di ayat 4-6 yang sudah kita baca tadi, dan di ayat 7-11 ini, kita melihat mujizat-mujizat Tuhan yang Yesus lakukan dalam memberkati pekerjaan para muridnya. Mujizat yang pertama, yaitu dalam bentuk timing atau kurun waktu bagi mereka untuk menebar jala. Seperti yang Yesus suruh agar mereka melakukannya. Saat itu bukanlah waktu yang tepat sebenarnya. Sebab sebagaimana ditulis di ayat 4, saat itu hari mulai siang. Sedangkan pada umumnya orang mencari ikan di waktu malam hari. Seperti yang telah dilakukan oleh para murid sebelumnya. Namun, walaupun dalam pemikiran dan kebiasaan manusia, ketika hari mulai siang bukanlah waktu yang tepat untuk mencari ikan, tetapi kuasa Yesus tidak tergantung pada waktu. Ia dapat bekerja kapan saja untuk memberkati para pengikutnya. Termasuk di waktu yang dipandang oleh manusia sebagai waktu yang tidak tepat. Mujizat yang kedua, yaitu dalam bentuk jumlah dari berkat yang Tuhan berikan. Jumlah yang berlimpah-limpah. Sebab seperti yang ditulis di ayat yang ke-6. Sedemikian banyaknya ikan yang mereka peroleh, sehingga mereka tidak dapat menarik jala yang mereka tebarkan. Kalau sebelumnya entah sudah berapa kali mereka menebar jala sepanjang malam dan tidak seekor ikan pun yang mereka peroleh. Sekarang dengan sekali menebar, ikan yang mereka peroleh sangatlah banyak. Sedemikian banyaknya sehingga melampaui kemampuan mereka untuk menarik jala yang telah mereka sebar itu. Mujizat yang ketiga, yaitu dalam bentuk perlindungan Tuhan atas upaya yang mereka kerjakan. Perlindungan Tuhan sehingga jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Karena seperti yang ditulis di ayat 11, walaupun yang mereka peroleh adalah ikan-ikan besar sebanyak 153 ekor, namun jala yang mereka gunakan tidak koyak. Catatan di ayat 11 ini menunjukkan bahwa untuk jumlah ikan yang sebanyak tadi, seharusnya jala tersebut sudah robek. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, mujizat pun terjadi. Ia melindungi upaya yang dilakukan oleh para muridnya, sehingga walaupun jumlah ikan yang mereka peroleh sangatlah banyak, jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mau terlibat, bahkan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan,
maka berarti di dalam kesukaran yang seberat apapun, kita tidak perlu berputus asa. Di dalam kasih-Nya ia mau terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Di dalam kuasa dan hikmat-Nya ia mampu memberkati usaha yang kita kerjakan dan menjadikannya berhasil. Bahkan keberhasilan yang melampaui yang kita sangkakan. Perhatian dan kuasa Tuhan yang sedemikian besarnya itulah yang dinyanyikan oleh Ethel Waters, seorang penyanyi jazz dan blues yang sangat terkenal di Amerika Serikat, yang secara berkala menyanyi di teater-teater Broadway di kota New York. Lagu yang acap kali dinyanyikan oleh Ethel Waters di hadapan puluhan ribu orang dalam ibadah-ibadah KKR yang dilayani oleh Billy Graham. Lagu yang berjudul His Eye is on the Sparrow. Matanya tertuju pada burung pipit. Lagu yang digubah 100 tahun yang lampau berdasarkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Mari kita saksikan videonya berikut ini. I feel discouraged? Or why should the shadows come? Why should my heart be lonely away from heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. So I sing because I'm happy. Oh yes, I sing because I'm free. For His eye is on all sparrows. And children, I know, how I know that He watches me. Yes, I know
Di dalam syair lagu itu dikatakan demikian. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Mengapa aku harus berputus asa? Mengapa rasa kelabu harus datang? Mengapa hatiku terus merasa kesepian dan merindukan surga serta rumahku? Ketika Tuhan merupakan bagianku, Ia adalah sahabat yang setia. Matanya tertuju kepada burung pipit, dan aku tahu Dia mengawasi diriku. Matanya tertuju pada burung pipit, dan aku tahu Dia mengawasi diriku. Ya, di dalam segala keadaan tidak perlu kita berputus asa. Di dalam segala situasi hati kita tidak perlu dirundung oleh rasa kelabu. Di dalam masa yang sesulit apapun, kita tidak perlu merasa seorang diri sehingga ingin melarikan diri dari kesulitan dan kenyataan. Kalau Yesus merupakan bagian hidup kita, when Jesus is my portion, dan kalau Dia adalah sahabat yang setia, itu yang senantiasa menyertai kita. Mengapa kita harus berputus asa? Kalau burung pipit pun Dia perhatikan, terlebih lagi hidup kita. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersedia terlibat di dalam kehidupan kita. Dan Dia mampu memberkati kita. Termasuk di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dapat berkata, don't be discouraged. Jangan berputus asa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau, kami tidak pernah punya alasan untuk berputus asa. Karena Engkau, kami berani menghadapi semua masalah yang ada. Karena kami punya pengharapan. Karena ada Engkau bersama dengan kami. Dan kami bersyukur matamu terus memandang kami. Engkau terus memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini. Supaya hati mereka betul-betul dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Sehingga tidak pernah ada kata putus asa. Kami bisa meraih kemenangan. Kami bisa meraih keberhasilan. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kita berjumpa lagi minggu depan.